Apakah kalian tahu bahwa di tata surya kita ada Jupiter? Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kesayangan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah wahana antariksa yang bernama Voyager. Voyager merupakan sebuah wahana antariksa yang saat ini menjadi objek buatan manusia terjauh dari pusat tata surya kita. Bahkan saat ini, wahana antariksa Voyager telah berada di luar tata surya kita. Ya, memang sudah sejauh itu jarak di antara kita. Maksudnya, jarak antara bumi dengan Voyager. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya sarankan kalian agar menggunakan headset, headphone, atau head and shoulder ketika mendengarkan video ini. Move on ke Head and Shoulders. Ganti aja lah artisnya, bisa nggak sini? Tujuannya adalah supaya experience yang kalian dapatkan ketika menonton video ini menjadi lebih maksimal. Selain itu, carilah tempat yang nyaman ketika kalian menonton video ini. Jangan di kamar mandi, di pantai, atau di tengah danau. Cukup di tempat yang kalian anggap nyaman. Ya, tapi kalau kalian nyaman nonton video ini di tengah danau sih nggak apa-apa. Oke, apakah semuanya sudah siap? Kalau sudah, mari kita lanjutkan pembahasannya. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Hehe. Pada tahun 1965, ilmuwan NASA menyadari sebuah kesempatan untuk meluncurkan wahana antariksa tanpa awak dalam beberapa tahun ke depan, yang nantinya pesawat tersebut akan mampu melakukan planetary grand tour atau penjelajahan planet-planet terluar dari tata surya. Planetary grand tour sendiri adalah sebuah keadaan geometri langka yang terjadi setiap 176 tahun sekali. Dengan adanya keadaan geometri langka ini, Voyager dirancang agar mampu menjelajahi planet-planet terluar tata surya dalam sekali perjalanan dengan menggunakan bantuan gravitasi dari planet yang dilewatinya. 1 Juli 1972, proyek ini disetujui dan mulai dikerjakan dengan nama Proyek Mariner Jupiter-Saturn dengan tujuan mempelajari Jupiter dan Saturnus. Mendekati tahun peluncuran, proyek ini berganti nama menjadi program Voyager karena misinya yang sekarang sudah sangat jauh berbeda dari misi yang sebelumnya. Akhirnya, setelah beberapa tahun, lahirlah dua buah wahana antariksa dengan bentuk identik yang diberi nama Voyager 1 dan Voyager 2. Twin Voyager ini merupakan bagian dari program Voyager yang bertujuan untuk mempelajari tata surya bagian luar. Voyager 1 diluncurkan pada 5 September 1977, sedangkan Voyager 2 diluncurkan lebih awal, yakni pada 20 Agustus 1977 dan memiliki misi utama untuk mengamati Uranus dan Neptunus. Beberapa hari setelah diluncurkan, Voyager 1 berhasil mengambil foto bumi dan bulan dalam satu frame. Setelah mengambil foto tersebut, Voyager 1 melanjutkan perjalanannya menuju planet Jupiter dan Saturnus. Pada Maret 1979, Voyager 1 berhasil mencapai jarak terdekatnya dengan Jupiter. Para ilmuwan menemukan The Great Red Spot, yakni badai yang sangat besar pada permukaan Jupiter, yang dimana diameter badai tersebut mencapai ukuran 3 kali diameter bumi. Pada November 1980, Voyager 1 tiba di Saturnus. Pengamatan terhadap Saturnus menemukan 3 bulan baru, yakni Atlas, Prometheus, dan Pandora. Setelah selesai mengamati Saturnus, akhirnya Voyager 1 memulai perjalanannya keluar dari tata surya dengan mengambil jalur ke atas dari bidang planet-planet. Pada Januari 1986, Voyager 2 telah tiba di Uranus. Ini adalah pertama kalinya planet ketujuh dari tata surya terlihat dari jarak yang cukup dekat. Voyager 2 adalah wahana antariksa
yang berhasil mencitrakan cincin Uranus yang sangat gelap, serta berhasil mendeteksi suhu di Uranus yang mencapai minus 353 derajat Celcius. Hal ini menjadikan Uranus sebagai planet terdingin di tata surya. Pada Agustus 1989, Voyager 2 akhirnya tiba di Neptunus. Pencapaian ini membuat Voyager 2 menjadi wahana antariksa pertama yang berhasil mengamati Neptunus dari jarak dekat dan sekaligus menjadi wahana antariksa pertama yang berhasil mengunjungi 4 planet terluar dari tata surya. Sebagai informasi tambahan, gambar-gambar planet terluar yang kita temui di buku, majalah, ataupun internet sebagian besar merupakan gambar yang diambil oleh Voyager 2, terutama untuk gambar planet Uranus dan Neptunus. Setelah selesai melakukan pengamatan, akhirnya Voyager 2 juga ikut memulai perjalanannya keluar dari tata surya menuju ke bawah bidang planet-planet. Pada 1989, para insinyur memutuskan untuk mematikan kamera yang terpasang pada Voyager 2 dengan tujuan untuk menghemat daya. Mereka ingin menggunakan daya yang tersisa pada Voyager 2 untuk mengumpulkan data penting tentang angin matahari dan ruang antar bintang. Pada Februari 1990, Voyager 1 telah berada pada jarak sekitar 6 miliar kilometer dari matahari. Akhirnya, kamera Voyager 1 dinonaktifkan. Dan kini, Voyager 1 hanya digunakan untuk mengirimkan telemetri sebagai bahan pengamatan sebelum nantinya Voyager 1 kehabisan tenaga pada tahun 2025. Itu sekitar 5 tahun lagi. Pada Desember 2004, Voyager 1 telah melewati sebuah batas yang dinamakan termination shock. Saat mulai bertemu dengan medium antar bintang, angin surya mengalami perlambatan. Hingga akhirnya, nanti angin surya akan benar-benar berhenti. Titik di mana angin surya mengalami perlambatan disebut termination shock. Dan titik di mana medium antar bintang dan tekanan angin surya adalah sama disebut heliopause. Pada Agustus 2015, Voyager 1 telah memasuki ruang antar bintang dan melewati heliopause yang merupakan batas antara gelembung surya kita dengan materi yang dikeluarkan oleh ledakan bintang-bintang lain di alam semesta. Ini adalah pertama kalinya objek buatan manusia melintasi ambang ruang antar bintang. Sedangkan Voyager 2 baru melewati termination shock pada Agustus 2007 dan memasuki ruang antar bintang pada November 2018. Sudah 43 tahun berlalu sejak Voyager diluncurkan pertama kali pada tahun 1977. Dan hingga saat ini, Voyager masih bergerak menjauhi bumi dengan kecepatan 61.500 km per jam, menuju ujung alam semesta yang bahkan kita sendiri tidak tahu apakah alam semesta ini memiliki ujung atau tidak. Dari jarak pandang Voyager, mungkin bumi kita saat ini terlihat seperti debu yang mengambang di luar angkasa. Atau bahkan, mungkin bumi kita saat ini sudah tidak terlihat lagi oleh Voyager. Siapa sangka kecanggihan teknologi pada tahun 1970-an yang saat itu masih sangat sederhana jika dibandingkan dengan kecanggihan teknologi saat ini mampu membuat sebuah wahana antariksa terbang selama beberapa dekade untuk menjelajahi luasnya alam semesta. Semua pengetahuan kita tentang alam semesta saat ini, beberapa bagiannya merupakan jasa dari Voyager itu sendiri. Voyager adalah sebuah wahana antariksa yang rela terbang abadi menjauhi bumi demi memperoleh ilmu pengetahuan untuk masa depan bumi kita. Silakan tulis komentar di bawah mengenai pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini kalau kalian suka. Share juga video ini kalau menurut kalian video ini dapat menambah pengetahuan. Sekian untuk video kali ini dan terima kasih.